Jumpa lagi dengan saya Arif. Kali ini saya akan membahas vektor dan skalar seri ke-8 dengan topik penjumlahan vektor dengan metode analitik. Yuk. Oke, kita akan menentukan besar dan arah jumlah beberapa vektor dengan metode analitik. Misalkan ada 4 buah vektor V1, V2, V3, dan V4 dengan arah masing-masing alfa, beta, gamma, dan pi seperti ditunjukkan dalam gambar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menguraikan masing-masing vektor untuk mendapatkan komponen vektor searah sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita uraikan dulu. Ini kita pindahkan di sini ya. Vektornya V1 kita uraikan. Ini sudah masing-masing sudah didapat proyeksi. Jadi langkah ini harus ditempuh agar gambarnya bagus. Jadi ini proyeksinya tegak lurus, semuanya tegak lurus terhadap sumbu. Ya. Jadi kita uraikan dulu V1 terhadap sumbu X. Kemudian V1 terhadap sumbu Y, V2 terhadap sumbu X, V2 terhadap sumbu Y, V3 terhadap sumbu X, V3 terhadap sumbu Y, V4 terhadap sumbu X, V4 terhadap sumbu Y. Nah, lalu komponennya tentu saja untuk V1 ini V1X, ya, panjangnya sampai ke batas proyeksinya. Ini V1X. Kemudian V1Y, ini sampai di sini, vektornya V1Y, ini vektor V1Y. Kemudian V2X sampai sini, kemudian V2Y sampai sini, ini V2Y. Kemudian V3X sampai sini, V3X. Kemudian V3Y turun ya, ini nanti negatif V3Y. Kemudian V4X ke kanan sampai sini, V4X. Kemudian V4Y turun lagi, ini V4Y. Oke, masing-masing kita masukkan buat tabel. Langkah kedua adalah menentukan besar komponen vektor masing-masing sambil langkah ketiga membuat tabel. Oke, kita masukkan membuat tabel dan mencari vektor komponen masing-masing. Jadi tabelnya adalah ini. Kemudian pertama adalah V-nya, vektornya. Kemudian terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Kalau V1 menghasilkan nih, V1X ke kanan ini positif, V1 kosinus alfa. Kemudian V1Y juga positif, V1 sinus alfa. Kemudian V2 itu V2X ke kiri berarti min V2 kosinus beta. Kemudian V2Y naik positif, V2 sinus beta. Kemudian V3 itu Vx-nya ke kiri juga, jadi min V3 kosinus gamma. Kemudian V3 turun berarti min V3 sinus gamma. Kemudian V4 itu Vx-nya positif ke kanan, V4 kosinus pi. Kemudian V4Y itu turun berarti V4 sinus pi. Lalu langkah berikutnya menjumlahkan komponen vektor searah sumbu X dan sumbu Y. Kita jumlahkan, lambangnya adalah sigma jumlah vektor Vx sama dengan, nah ini dijumlahkan ya, berapa, kemudian sigma Vy ini berapa. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung resultan, jadi jumlahnya. Jadi kita hitung dengan rumus. Jadi gambarnya ini kalau dipadu menjadi Vx-nya ke kanan, Vy-nya naik ya. Sehingga resultannya itu ini VR. Jadi rumusnya VR, ini triple Pythagoras, sama dengan akar dari sigma Vx, ini hasil dari ini, masuk sini, kuadrat ditambah sigma Vy kuadrat. Itu kemudian langkah terakhir adalah menentukan arah resultan ya. Arah resultan
Saya tulis di sini tempatnya masih ada di sini arahnya. Arahnya adalah tan theta sama dengan sigma PY dibagi sigma PX, sehingga nanti theta akan dapat arcus dari tan sigma PY per sigma PX. Gitu. Oke, caranya menentukan resultan beberapa vektor dengan metode analitik. Rumusnya adalah satu adalah ini, yang kedua adalah arah ini. Jadi ini disebut nilai, sedangkan ini disebut arah. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.